Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimada yang insya Allah selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Ria Fauzia akan mengulas sedikit tentang fikih darah wanita beserta hukumnya dan juga larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid dan juga nifas. Darah wanita dibedakan menjadi 3. Yang pertama, darah haid. Yang kedua, darah nifas, dan yang ketiga, darah istihadah. Darah haid adalah darah yang keluar dari farji wanita sesuai ketentuan yang sudah dibahas dalam kajian sebelumnya, yaitu tidak lebih dari 15 hari 15 malam, tidak kurang dari 24 jam, dan masa suci tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar dari farji wanita saat setelah melahirkan. Selanjutnya, darah istihadah adalah darah yang keluar dari farji wanita di luar ketentuan haid dan juga nifas. Wanita yang istihadah atau yang kita sebut sebagai mustahadah dihukumi selayaknya orang suci, sehingga ia harus tetap melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti sholat dan juga puasa. Wanita yang haid dan juga nifas dilarang melakukan beberapa perkara. Yang pertama yaitu sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan tidak harus mengqadhonya atau tidak perlu mengqadho. Selanjutnya, tidak diperbolehkan untuk melakukan sujud syukur dan juga sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengarkan ayat sajdah dalam Al-Quran. Selanjutnya, wanita haid dan juga wanita nifas tidak diperbolehkan melakukan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Berbeda halnya dengan sholat, apabila sholat tadi tidak perlu untuk diqadho, kalau puasa ini harus diqadho atau diganti. Lalu wanita haid dan nifas selanjutnya tidak diperbolehkan untuk tawaf atau berkeliling Ka'bah. Selanjutnya tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran ini sebenarnya terdapat pengecualian, yakni sebenarnya boleh membaca apabila diniatkan untuk berdoa atau berzikir. Seperti contoh ketika wanita haid sedang akan makan atau minum, lalu membaca bismillah, sedangkan bismillah itu adalah penggalan ayat dari Al-Quran. Nah, itu diperbolehkan karena berniat untuk membaca doa. Lalu seperti contoh lagi, ketika wanita haid mendengar kabar duka, lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal innalillahi wa inna ilaihi raji'un tersebut salah satu nukilan atau penggalan dari Al-Quran, ayat Al-Quran. Maka hal tersebut diperbolehkan karena berniat untuk membaca zikir. Seperti itu. Lalu terdapat pengecualian lagi untuk wanita yang menghafalkan Al-Quran dan khawatir lupa. Sehingga diperbolehkan untuk membaca dengan tanpa suara. Selanjutnya, wanita haid dan juga nifas tidak diperbolehkan menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Mushaf adalah sesuatu yang dituliskan lafaz Al-Quran dan diniatkan untuk dibaca. Walaupun itu hanya secari kertas atau papan, tetap tidak diperbolehkan untuk disentuh atau dibawa oleh wanita haid. Selanjutnya, untuk menyentuh dan membawa mushaf ini ada pengecualian lagi, kecuali untuk mushaf tafsir yang tafsirannya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya. Lalu wanita haid dan juga nifas
tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Baik dia yakin tidak mengotori masjid, itu tetap tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya, wanita haid dan juga wanita nifas dilarang lewat masjid apabila dia takut mengotori masjid. Jadi tadi ada perbedaan, kalau berdiam diri di dalam masjid itu mutlak tidak boleh, walaupun dia yakin tidak akan mengotori masjid. Tetapi kalau lewat masjid, ketika dia yakin untuk tidak mengotori masjid, maka diperbolehkan. Selanjutnya, wanita haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk dijatuhi talak. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan bersetubuh dan juga disetubuhi maupun istimta atau bersenang-senang antara pusar dan juga sampai lutut. Nah, ini bukan hanya untuk wanita haid saja atau wanita nifas saja, tetapi mungkin wanita haid yang sudah bersih tetapi belum mandi, seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.